Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang, siapapun itu, yang selalu menebar isu, memfitnah, berbicara tentang isu-isu wahabi, maka semuanya mereka berbicara tanpa ilmu. Siapapun orang itu, tanpa terkecuali. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Fuad Pleret ini. Apa yang dia sampaikan semuanya tidak lepas dari hoax, fitnah, dan berbicara tentang agama tanpa ilmu. Nah ini masif. Kenapa saya itu berkali-kali mengulang-ulang memperingatkan tentang Salafi? Karena ini by design. Ini ada biaya besar, ada intelijen besar, ada kepentingan global yang besar di balik itu semua. Ini soal dagang, soal uang, bukan soal agama, kan gitu toh. Caranya kan begini, caranya itu untuk merusak Islam itu adalah menghancurkan reputasi orang-orang yang jelas, orang yang baik seperti Said Muhammad Al-Maliki, seperti Guru Subumpul, seperti Habib Umar Al-Hafidh dan seterusnya. Otoritas-otoritas yang itu dihancurkan, dikasih tuduhan-tuduhannya supaya umat tidak ke situ. Gitu loh. Oh tak lawan. Nah aku presiden benar. Salafi Wahabi di Indonesia saya jadikan aliran sesat dan terlarang. Siapa aja tak tangkap. Gitu loh. Semua tak tangkap yang ngajari kayak gitu. Dan itu berbahaya. Artinya begini tuh. Bagi orang yang publik yang tidak paham, itu akan mengeluhkan wah ini Islam beneran, Islam yang serius. Kita yang paham itu gelisah bener. Gitu loh. Karena ini kendalinya iblis, setan ini. Apa dikira iblis itu nggak baca subhanallah? Ya baca. Apa dikira iblis nggak hafal Quran? Ya hafal, gimana sih? Kan itu toh. Orang Islam belum tentu beriman hafal Quran. Pak Wani jus ngamawe hafal. Kalah iblis sih. Dongora gitu loh. Quran yang mana? Subhanallah yang mana? Makanya saya nulis di buku sungkem SMS itu. Alhamdulillahmu ya Rasulullah yang aku mau. Karena iblis juga ngajari alhamdulillah, jangan salah. Nanti dikendalikan itu pada apa istilahnya ronde terakhir itu disesatkan jadi ISIS, jadi macam-macam itu. Ya rupanya wis kemedeni itu serius. Ono kemarin malam itu nggak sengaja dialog Salafi versus tasawuf kan di Sudan. Sing Salafi wis rupane wis medeni. Sing tasawuf santai glendang-glendeng. Ngene iki ngomong berapi-api dhek. Meneng ya santai. Begitu ngomong tek langsung entek deh. Serius kayak jenggot. Mosok ahli swarga kok ngono ku. Ya nek dhek dilebokke swarga ya mesake penghuni surga liyane ta ya. Ya ganggu ketentraman ta ya wis. Piye sih? Dan medeni kan. Ora usah tekan akhirat ning donya rupane ketok. Ngono kuwi lho. Islam garis kenceng gitu. Islam garis kenceng kok. Itulah Mas Unang. Saya itu khawatir dengan modernisasi itu. Dengan modernisasi Islam itu saya khawatir benar. Enggak begitu dong caranya mengarahkan umat itu. Tapi ya sebenarnya sepanjang sejarah sih ada. Aku pernah juga curhat karo Ki Abdul Muhid, Pak Duhid guru saya. Pak D sekarang itu kok begini-begini ada aliran begini-begini. Ya kayak itu senyum-senyum. Ah gitu sejak dulu ada. Nah, terus gimana? Ah, biarin aja nanti kan juga mati sendiri. Ya, sejak dulu ada itu Sayyidina Ali itu udah gendera. Sayyidina Ali kan dibunuh oleh kelompok itu tuh. Ada. Sayyidina Ali aja dibunuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang belajar ilmu agama dengan benar, dengan para ustadz yang benar, yang disebut sebagai wahabi, mereka pasti paham bahwa apa yang dikatakan oleh Fuad Pleret ini adalah perkataan hoax, perkataan dusta. Dari mana dikatakan dakwah yang hak ini by design? Ada biaya besar, ada kepentingan besar. Dakwah yang mereka sebut wahabi ini bukanlah dakwah yang didasari agama. Akan tetapi, ini adalah masalah uang, masalah dagang. Na'udzubillah min dzalik. Dan perkataan ini persis dengan apa yang disampaikan oleh pentolan liberal, Islah Bahrawi. Didukung dengan para pendusta yang mereka mengaku sebagai mantan Ustadz Wahabi, yang mengaku selama ini menjadi Ustadz Wahabi digaji dengan besaran gaji yang fantastis untuk menyebarkan faham yang merusak kaum muslimin. Ini semua kedustaan besar yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan hoax, perkataan dusta. Kemudian Fuad Pleret
mengatakan bahwa dakwah ini merusak Islam dari dalam. Menjauhkan umat ini dari orang-orang yang jelas, orang-orang yang baik. Ini bohong. Bohong. Justru kaum muslimin ini diajak untuk cerdas. Diajak mengikuti ulama-ulama yang jelas dan lurus. Seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Bukhari. Bukan kepada tokoh-tokoh atau orang-orang yang mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Mengajak beribadah tanpa ilmu, berzikir, berjoget-joget. Mengkultuskan orang-orang soleh, meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Menjadikan keyakinan-keyakinan khurafat sebagai dasar di dalam ibadah. Itu semuanya yang sesat. Kalaulah boleh meminta kepada orang yang soleh, yang sudah mati, kenapa tidak memilih meminta kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in? Kenapa tidak memilih meminta kepada ulama-ulama besar yang mereka jelas keilmuannya? Para imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban, dan masih banyak lagi para imam ahli hadis yang mereka disepakati keilmuan mereka, disepakati tentang kesolehan mereka. Apakah diragukan kesolehan mereka? Kenapa justru lebih memilih meminta kepada guru sekumpul, kepada wali songo, kepada wali-wali yang diistilahkan wali jadab, wali apalah itu namanya. Orang yang hilang akal juga disebut wali, na'udzubillah. Mereka lah yang sesungguhnya menjauhkan kaum muslimin dari ulama-ulama yang jelas. Jelas keilmuannya, jelas kesolehannya. Bagi orang yang faham, maka akan mengetahui dengan jelas bahwa kelompok liberal, Syiah, munafik, mereka ini sesat dan menyesatkan. Tapi orang yang bodoh, maka akan melihat kelompok Syiah, liberal, dan orang-orang munafik ini seolah mereka berada di atas kebenaran, di atas kedamaian, di atas kerukunan dan lain sebagainya. Pada hakikatnya mereka rukun kepada orang-orang yang menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulama yang mengatakan iblis membaca subhanallah, membaca tasbih, iblis hafal Al-Quran? Itu bohong, menipu itu. Jamaahnya saja yang jahil. Mendengar perkataan seperti itu tertawa. Iblis sejak menolak untuk sujud dengan Nabi Adam, mereka menjadi makhluk yang terlaknat. Dari mana dikatakan iblis membaca tasbih, hafal Al-Quran? Ini bicara ngawur. Bicara ngawur, tanpa ilmu. Dan memang kelompok-kelompok sempalan Islam ini terlihat seolah-olah mereka ini menghidupkan agama, tapi sebenarnya mereka inilah orang-orang yang meruntuhkan agama. Bahkan memerangi agama. Dengar perkataan Fuad Pleret. Seandainya saya jadi presiden, saya akan jadikan Salafi itu aliran sesat dan terlarang. Dan orang-orangnya akan ditangkap. Ini statement bodoh, statement jahil murokab. Yang lebih pantas disesatkan itu adalah aliran-aliran yang aneh-aneh. Termasuk mengatakan iblis bertasbih dan hafal Al-Quran itu sesat. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang mengatakan sajen sudah ada sejak Nabi Adam itu hayal, bohong, dusta. Yang hulu terhadap orang-orang soleh yang sudah mati. Dengan meminta-minta, menyebut-nyebut namanya ketika mempunyai hajat. Itu syirik. Kalaulah bukan syirik, kenapa meminta dengan wali songo? Dengan sekumpul. Kenapa tidak meminta kepada yang lebih baik, lebih soleh? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang seperti itu yang pantas disebut sebagai aliran sesat dan yang harus ditangkap. Mereka yang melecehkan Rasulullah SAW, yang mengatakan Rasulullah rembes, nyolong jambu, mengatakan Tuhan itu satu, hanya namanya saja yang berbeda, ada Yesus, ada Tuhan-Tuhan lain, yang mengatakan suara zikir mengganggu konsentrasi, yang menganalogikan suara azan dengan lolongan anjing, laki-laki yang pakai anting, yang membela pelaku homo, lesbi, dan sebagainya. Orang-orang liberal, mereka yang seharusnya disebut sesat dan yang seharusnya ditangkap. Bukan orang-orang yang mendakwahkan Islam yang murni. Bagaimana bisa mendakwahkan Islam yang murni disebut sesat? Justru yang selalu mengkreasi dan memodifikasi, menambah-nambah agama, mereka lah yang sesat dan menyesatkan. Semoga kaum muslimin yang mengikuti dakwah yang dibawa Fuad Pleret ini segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada pemahaman Islam yang benar.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.